dunia cuma sementara, Zat. Pasti ada yang nanti yang pengurus nanti juga udah Ada lengser lagi, atau udah betul. undur diri atau yang udah sepuh kan sudah nggak mampu lagi. Siapa lagi kalau bukan kita, Ustaz? Maksudnya kita pemuda kan juga harus melanjutkan, mengambil peran lah untuk memajukan masjid. Betul. Jufar di sana juga ikut dalam proses bagaimana memualafkan dari orang-orang yang non Muslim untuk menjadi Muslim. Kurang lebih ada berapa, Yuf? 9. Ada 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ustadz Robi. Alhamdulillah untuk tahun ini masih diberikan amanah untuk membersamai para alumni yang terikat dalam Tursina Global Alumni Network yang kita sama-sama tahu disebut dengan TIGEN. Pada kesempatan hari ini, Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan salah satu alumni angkatan keempat, yaitu Mikdad Zufar Santoso atau bisa dipanggil dengan Zufar. Gimana kabarnya, Yuf? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Ini akhir Mei kemarin kita bertemu dalam tatap maya berupa Zoom meeting. Hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu secara langsung. Alhamdulillah. Nah, tentunya alumni itu salah satu titel yang mungkin banyak yang hanya orang itu sebagai titel alumni saja. Tapi kalau di Tursina ini alhamdulillah diberikan sebuah titel yang tidak hanya titel tapi juga diberikan amanah yang luar biasa. Salah satunya bagaimana ketika alumni ini masih menjaga daripada prinsip yang diberikan oleh Tursina, yaitu recording. Nah, kali ini ada beberapa hal yang mungkin bagi sebagian santri yang ada di dalam Tursina, atau ustadz-ustadzah, atau mungkin juga halayak umum berkaitan dengan kiprah Zufar sebagai alumni Tursina Angkatan 4 yang sekarang sedang berada di Belanda. Nah, terus story-nya kenapa akhirnya memutuskan untuk studi lanjutnya ke Belanda, Yuf? Kan saksi nih ya Ustadz ya, kamu kelas 10 sama Ustadz, 11, 12 juga sama Ustadz, terus pada waktu kelas 12 kamu berjuang bagaimana kamu akan masuk ke PTN. Betul. Baik itu jalur Ayub maupun jalur UTBK atau jalur yang lain. Tapi ternyata takdir mengatakan lain, Allah memberikan jalan yang lain, Zufar akhirnya harus studi di Belanda. Nah, terus story-nya dulu, Yuf. Terus story-nya ya awal ya Ustadz Robi udah tahu. Oke. Alhamdulillah awal itu saya memilih dalam negeri. Oke, siap. Dalam negeri itu ya dari kelas 10. Kelas 10, betul. Kelas 10 ya diajarin sama Ustadz Robi juga, kelasnya sama Ustadz Robi. Ya dalam negeri lah, pokoknya niatnya dalam negeri, nggak ada kepikiran sama sekali. Nggak ada kepikiran balik ke Belanda ya? Sama sekali, Zat. Udah nyaman di sini aslinya, Zat. Ya akhirnya kelas 12 itu saya daftar IUP UGM dulu, Zat. IUP UGM, daftar, ditolak, alhamdulillah. Terus akhirnya daftar UTBK-nya ke UB sama ke UNER. Betul. Jurusan HI waktu itu. Alhamdulillah ya juga ditolak, masih belum rezekinya. Alhamdulillah terus waktu itu saya masih proses pendaftar. Saya udah daftar juga di saya lupa nama kampusnya. Bukan BINUS tapi satunya Ciputra. Saya daftar di Ciputra itu udah keterima saat. Ya itu terus akhirnya saya waktunya balik ke Belanda karena di sini kan peraturan Belanda setiap 6 bulan sekali harus kembali ke Belanda. Pulang supaya hak untuk warga negaraannya itu tetap berjalan ya. Betul. Ya saya hanya balik ke Belanda, terus ada info pendaftaran di kampus Belanda. Alhamdulillah. Itu di kampus apa Yuf Belandanya? University of Applied Science. Oke. Ya. Dan itu tempat Zufar sekarang kuliah di situ? Ya betul. Oke. Sekarang di Belanda ngambil jurusan? International Business. International Business. Yang itu memang tidak ada sama sekali terfikirkan ketika PTDN ngambil international business ya? Sama sekali. Kamu lebih Ayub ngambil HI, UTBK ngambil HI. HI juga. Oke, terus balik ke Belanda ketika di situ ada proses pendaftaran dan buka pendaftaran. Betul. Akhirnya Zufar memutuskan untuk ngambil jurusan international business. Ya, awalnya masih bisnis administrasi. Oh gitu? Ya, jadi saya kan karena di Belanda ya alhamdulillah itu keterima. Akhirnya ya udah takdir mengatakan beda, alhamdulillah dari Allah. Saya akhirnya balik ke Belanda kan itu saat saya awalnya itu kan kena foundation karena ijazah Indonesia masih belum diakui sepenuhnya oleh Belanda. Oleh pemerintah Belanda. Betul, akhirnya harus foundation dulu. Foundation dulu itu saya setahun foundation, istilahnya kelas 13 penyesuaian, ujian. Itu saya
tujuan jurusannya bisnis administrasi. Oh, tujuan ketika after foundation itu sebenarnya bisnis administrasi. Betul. Terus dapatnya di international business. Karena saya masih mikir apakah saya mengambil jurusannya bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Tapi ya karena bahasa Belanda alhamdulillah sudah bisa, maksudnya saya juga bahasa Belanda juga dipakainya di Belanda aja. Kalau ngambil bahasa Inggris masih bisa digunakan untuk hal yang lain. Akhirnya ngambilnya international business berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris. Jadi masuk kelas inter ya? Masuk kelas inter, tapi alhamdulillah dapatnya sebagai student Eropa, Ustaz. Student Eropa. Ya. Oke. Yuk, ketika kan selama di 6 tahun nih, dulunya Tazkiyah sekarang Tursina, selama 6 tahun kan Zufar lingkungan sudah memadai, lingkungan Islam, pondok dan lain sebagainya. Itu kan istilahnya berada pada satu lingkungan yang zona itu bisa dikatakan zona nyaman banget lah, zona nyaman, zona aman. Nah, ketika harus ke Belanda dengan situasi yang ya bisa dikatakan sangat berbeda antara di Tursina, di Malang khususnya, ketika Zufar harus pindah ke Belanda. Nah, ini sisi yang tadi di awal saya sampaikan, ketika menyandang gelar alumni Tursina, hal yang perlu dipertahankan adalah sisi recording tadi salah satunya yang religius. Betul. Bagaimana ketika Zufar berada di Belanda yang kita Islamnya di sana sebagai minoritas, tapi Zufar tetap berada pada posisi pondasi keislaman Zufar yang istilahnya benar-benar tidak hanya bagus tapi settle. Jadi benar-benar yang Zufar itu bisa benar-benar survive di sana. Bahkan kabarnya Zufar menjadi salah satu pengurus masjid di sana, dan Zufar juga karena di sana imam yang dari Indonesia itu memang sedikit, akhirnya Zufar juga bagian dari imam masjid di situ. Dan yang menjadi salah satu hal yang perlu kita highlight, Zufar di sana juga ikut dalam proses bagaimana memualafkan dari orang-orang yang non-muslim untuk menjadi muslim. Kurang lebih ada berapa, Yuf? 9. Ada 9. Ini kan kalau misalnya kita ambil benang merah atau continuity-nya ada, itu kan berarti di sini sisi religius yang benar-benar kita tanamkan di Tursina itu Zufar direct ke Belanda untuk bagaimana sih kita bisa memberikan apa ya istilahnya pengaruh kepada orang yang memang bukan satu negara kita, orang yang keimanannya bukan seiman dengan kita, akhirnya bisa masuk dengan kita. Mungkin bisa 1 atau 2 story, Yuf. Akhirnya orang ini login atau baca syahadat. Atau perasaan Zufar juga gimana ketika mensahadatkan orang itu dari yang dia tidak muslim menjadi muslim? Oke. Ya awalnya itu saya masih kan ya setelah lulus pondok kan ya namanya anak pesantren masih cari-cari, masih jati diri lah ya. Ya betul. Setelah itu saya akhirnya ya karena ingin mendekati dengan culture, saya juga sudah nyaman banget sama culture Indonesia kan, udah mondok di sini 6 tahun, jadi tetap nyamannya di culture Indonesia. Akhirnya saya di sana juga besar di masjid PPME Al-Ikhlas namanya saat di sana, Masjid Indonesia. Yaitu akhirnya alhamdulillah saya dengan izin Allah, dengan bantuan doa orang tua juga, bantuan doa ustadz-ustadz di Tursina juga, alhamdulillah saya bisa bantu dikit-dikit lah di masjid Ustadz. Nah, yang seperti yang Ustadz bahas, yang masalah mu'alaf ini, saya ada teman kelas saya Ustadz ini karena ini sangat menarik ini saat saya ceritakan yang teman kelas ini. Nah, saya kan kuliahnya international business, jadi studennya internasional, cuma masih ada yang orang Belanda Ustadz. Jadi mereka ngambilnya international business berbahasa Inggris karena nggak mau ngambil bahasa Belanda Ustadz. Jadi kelas inter lah ya. Ya, tetap ikut kelas inter. Nah itu teman saya, ya udah saya kan ya ke kampus, terus juga karena di kampus juga nggak ada tempat sholat, jadi saya berusaha semaksimal mungkin saya cari kelas yang kosong, saya sholat. Nah ini teman saya ini sering menemani saya. Ya kebetulan di kelas ini juga ada beberapa anak bule yang Islam, seperti orang Bosnia, teman saya ada yang Islam juga. Nah kita ini ya sering diskusi betul Ustaz, diskusi terus. Ya kita membahas hal-hal duniawi Ustaz. Siap. Terus akhirnya ya karena ketemu setiap hari, kita bahas hal duniawi, kita diskusi terus, berargumen. Terus akhirnya saya pada titik terakhir, maksudnya udah mentok, saya nanya bagaimana menurut kamu nanti kalau kita udah nggak ada di dunia ini. Siap. Di saat itu dia terdiam Ustaz, dia diam ya udah selesai.
Terus saya langsung bilang, Ustaz, ya ini berarti dunia emang sementara. Jadi kan kita emang harus mengimbangkan dunia dengan akhirat. Maksudnya bagaimana cara itu kita... Itu gendernya apa? Cewek apa cowok? Cowok, Ustaz. Oh, cowok. Oke. Bagaimana cara kita di dunia tetap survive, tapi bekal nanti untuk di akhirat masih ada gitu, Ustaz. Saya bahas dikit-dikit lah, Ustaz. Tentang akhirat. Tentang akhirat, bagaimana cara pandangan orang Islam mengenai kehidupan setelah mati itu. After mati. Ya, betul. Ya udah, akhirnya makin lama dia makin tertarik, Ustaz. Saya makin banyak cerita, saya sampai cerita-cerita kisah Nabi seperti itu. Dan dia makin tertarik, akhirnya pada setelah beberapa minggu dia tertarik, kebetulan ada acara di sana, ada namanya perkumpulan PPME Young Ummah, Ustaz. Jadi itu PPME itu sudah terdiri dari tahun 1980-an. Terus itu kan ya pada umumnya, Ustaz, maksudnya umat pada umumnya. Akhirnya tahun kemarin kita mendirikan organisasi baru, tetap atas nama PPME, hanya di pemudanya, Ustaz. PPME Young Ummah namanya. Nah, PPME, alhamdulillah saya diamanahi sebagai ketua, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Terus itu kita mengadakan acara namanya Mu'alaf Day. Oke. Jadi kita ya seperti ini, talk show, itu ke talk show, terus gestarnya orang bule yang mu'alaf, Ustaz. Oh, siap. Ya, jadi terus itu juga... Teman kamu aja? Ya, konteks acaranya itu juga bring a friend, Ustaz. Jadi kita ngajak ada anak-anak yang aktif di masjid, biar mereka bawa teman kampus, atau saudara, atau siapapun yang belum Islam. Atau yang udah Muslim sejak lahir, cuma Islam KTP lah istilahnya gitu, Ustaz. Seperti itu. Akhirnya karena ada kegiatan itu, di hari itu juga kita ada 2 anak masuk Islam, termasuk teman saya ini, Ustaz. Jadi itu karena sharing si bule yang mu'alaf ini, kita talk show cerita-cerita bagaimana dia awal dari mengenal Islam sampai detik dia bersyahadat. Feel kamu gimana, Yuf, rasanya ketika mungkin kalau dari saya kan dari saya pribadi kan memang lingkupnya adalah semuanya sudah Muslim. Betul. Terus kalau misalnya ada proses pemualafan gitu, mungkin kita hanya bisa melihat dalam layar kaca atau mungkin media yang lagi viral gitu. Nah, ini Zufar benar-benar berada dalam situasi yang berinteraksi langsung dengan usernya langsung untuk dimualafkan. Dan ini kalau misalnya dari sisi recording yang benar-benar kita tanamkan sama anak-anak kita, ini sudah tidak hanya pada fase religius saja, tapi sudah pada fase Zufar menginspirasi juga, inspirednya juga ada, caringnya Zufar itu juga ada, dan bagaimana Zufar juga bisa membuat orang itu berpikir benar-benar terbuka, open mindednya juga ada. Nah, feel-nya Zufar ngerasa ketika orang ini benar-benar terdirect untuk oke, akhirnya aku mau tadi bring a friend kan ceritanya ketika ada satu acara tadi, terus akhirnya dia mau membaca syahadat itu, feel-nya gimana, Yuf? Feel-nya, waduh, itu karena tanggung jawabnya emang besar, Ustaznya, memualafkan seorang, tapi insya Allah jariannya juga lancar, tinggi saat ini. Iya, betul. Berat, tapi kan nanti privilege-nya juga besar. Betul. Ya, alhamdulillah, karena saya juga alhamdulillah dapat privilege bisa bahasa Belanda, Ustaz, jadi sering dimintain tolong itu juga. Nah, pas teman saya ini feeling-nya itu gimana saja, karena itu hal yang langkah kan saat di sana ya. Maksudnya itu common banget, jarang-jarang, maksudnya mungkin ya seminggu sekali, waktu itu juga sebulan sekali aja. Jadi itu masih alhamdulillah juga kan, Ustaz. Cuma ya karena ini hal yang baru juga, saya memasuki istilahnya dunia yang baru, saya memualafkan orang yang dulu saya di sini menimba ilmu, akhirnya saya juga mempraktekkan itu juga benar-benar hal yang gimana ya, Ustaz? Maksudnya dengan keadaan apapun kita tetap kan bisa belajar terus, ada waktu, ada kesempatan untuk belajar, Ustaz. Nah, saya juga belajar dari hal itu, dan saya juga bukan yang tahu semua, Ustaz. Alhamdulillah ini kan semua titipan dari Allah, Ustaz. Saya cuma perantaranya saja. Ya, saya belum tahu banyak juga, Ustaz. Maksudnya saya paham agama, tapi mengenai memualafkan orang, persyaratannya udah cuma kayak prosesnya, saya belum pernah. Saya cuma ngelihat aja, cuman itu pun melihatnya kan nggak pengen belajar, saya cuma melihat saja, maksudnya pengen tahu gimana. Nah, itu akhirnya saya juga harus mempraktekkan, dan itu feel-nya bener-bener adem banget, gimana saya susah menjelaskan, Ustaz. Cuma itu bener-bener kayak dapat hidayah baru gitu loh, Ustaz, Masya Allah. Itu bener-bener hal yang nggak pernah saya ngerasain sebelumnya. Ya, di-describe susah ya. Susah banget. Describe-nya susah banget. Nah, tadi kan Zufar bilang, suatu hal yang berat itu ternyata tidak hanya proses bagaimana memberikan sebuah masukan, memberikan insight bahwasanya Islam itu seperti ini, after kematian itu seperti ini. Tapi
Johar bilang afternya itu Ustadz yang harus benar-benar kita dampingi lagi orang-orang atau mungkin yang berada di lingkungan Zufar tadi. Nah, Zufar memberikan inspirasi bagi mereka after mu'alaf itu seperti apa Yuf? Terus bagaimana juga menginspirasi orang ini agar orang ini juga sholat 5 waktunya masih ada, terus puasanya juga jalan, istilahnya rukun Islam lah. Kalau inspirasi saya pastinya guru-guru Tursina Ustaz. Maksudnya alhamdulillah mereka yang memang guru-guru ini yang membekali saya dengan ilmu yang saya gunakan sekarang, alhamdulillah saya bersyukur banget. Dan ya inspirasi saya ya itu Ustaz, dan juga ya melihat ustadz-ustadz di sana memualafkan orang lain. Saya juga sempat ke Masjid Maroko juga karena saya kenal orang di sana, terus kebetulan jalan ke Maroko, sempat ke Maroko juga ya? Ya, maksudnya Masjid Maroko Masjid di Belanda. Maroko. Saya kira sempat ke Masjid Maroko yang ada di Belanda ya? Ya, Masjid Maroko yang ada di Belanda. Nah, itu ada teman, terus itu juga ada proses pemualafan, maksudnya mualafin orang. Saya juga ya terinspirasinya dari sana Ustaz. Maksudnya gimana sih itu benar-benar saya masih bermimpi gimana sih caranya biar saya suatu hari bisa ada di tempat imam itu Ustaz. Amin. Amin. Ternyata bisa. Nah, sekarang bagaimana orang itu tetap terdirect oleh Zufar. Inspirasinya, kalau Zufar ini meskipun dalam kondisi yang sulit di kampus, tidak ada tempat ibadah, bahkan sempat kita pernah cerita, saya pernah sholat Ustadz terus diamankan oleh security-nya karena memang itu adalah ruang publik ya, bukan untuk digunakan untuk ibadah. Nah, otomatis kan di sini Zufar tetap bagaimana memberikan contoh atau tauladan bagi orang-orang yang sudah Zufar direct tadi itu. Caranya Zufar ngedirect dan supaya dia tetap berada pada jalur yang benar seperti apa Yuf? Kalau saya cara semua orang memiliki cara sendiri, cuma saya berusaha sebanyak mungkin cerita itu dengan pengalaman saya sendiri, karena pasti beda kalau misalkan kita cuma teori aja. Kalau kita teori, maksudnya teori dari agama, udah ada nih di Quran, ada ini tulisan ini, atau hadis, itu kan beda kalau misalkan udah ada itu, dan kita sendiri juga udah merasakan Ustaz. Nah saya juga dulu itu waktu awal-awal lulus Tursina, saya juga ya agak menggok-menggok lah Ustaz, namanya manusia ya, maksudnya ada ups and downs-nya. Saya juga akhirnya dengan cara hanya sholat aja, saya alhamdulillah hidup mulai ditata Ustaz, mulai detik itu. Dan saya ya bicaranya dan menjelaskannya dengan pengalaman saya, tapi saya juga ambil hadis atau ayat Al-Quran dan juga melihat perspektif mereka itu bagaimana, karena kan di sana orang pemikirannya agama Islam kan perspektifnya berbeda-beda. Ada yang karena udah kenal jadi pemandangannya bagus terhadap Islam, ada yang masih belum kenal orang Islam baik dan mereka hanya melihat di media sosial, ya saya tahu lah maksudnya posisi dunia media sosial seperti apa. Jadi banyak yang ngejudge Islam seperti ini, teroris dan lain sebagainya. Tapi ya di sana gimana pun cara kita menghadapi hal tersebut, bagaimana juga cara penyampaian, bagaimana biar mereka tidak tersinggung atau ya sebaik mungkin lah. Itu siap-siap. Juf, kan Zufar pernah bilang saya tuh benar-benar bisa dibilang saya ini pemuda yang mencoba untuk mencintai masjid. Berarti di sini ketika Zufar tidak hanya merasa dibutuhkan, tapi benar-benar dibutuhkan ketika berada posisi di sana. Nah, untuk membuka pikiran Zufar atau mempunyai sikap open-minded sampai akhirnya Zufar menjadi kalau di Indonesia kan namanya remaja masjid nih, remaja masjid. Kalau di sana kan bisa dikatakan young leader-nya di sana atau pemuda masjid di sana. Nah, itu hal apa yang menjadikan Zufar akhirnya terbuka untuk ya siapa lagi kalau bukan kita untuk mensejahterakan masjid gitu. Itu gimana? Karena saya alhamdulillah kan ditarik jadi anggota pengurus di sana Ustaz, alhamdulillah. Nah, saya kumpulnya ya sama beliau-beliau aja gitu Ustaz. Maksudnya yang udah lebih tua daripada saya, yang seumuran sama saya cuma kita berdua Ustaz. Saya sama teman saya satu. Nah, saya akhirnya mikir Ustaz, maksudnya masa ini kan dunia cuma sementara Ustaz. Pasti ada yang nanti yang pengurus nanti juga udah lengser atau udah undur diri, atau yang udah sepuh kan sudah nggak mampu lagi. Siapa lagi kalau bukan kita Ustaz? Maksudnya kita pemuda kan juga harus mengambil peran lah untuk memajukan masjid. Betul. Nah, kalau nggak kita berdua, siapa lagi? Akhirnya saya mulai narik-narik Ustaz, narik-narik anak-anak yang sekiranya agamanya udah dapat basicnya, mau nggak dapat basicnya pun nggak apa-apa Ustaz. Jadi saya di sana itu berusaha
kita misalkan mengadakan acara ini Ustaz. Ada acara kita, ya acaranya senang-senang aja, misalkan kita piknik, tapi nggak ada agamanya sama sekali, Zat. Maksudnya, tapi atas nama masjid, jadi bener. ya kita ambilnya senang-senang, ya betul, senang-senang, baru mereka kan, oh ini masjid ini mengadakan piknik, ya udah kita ikut, itu pertama, terus kedua, ketiga, baru kita selip-selipin agamanya, Ustaz. Jadi dengan cara duniawi kita tetap memasuki ilmu-ilmu agama Islam. Misalkan dengan cerita kisah Nabi gitu kan nggak terlalu berat. Kalau misalkan kita langsung bahas sholat wajib kan orang-orang langsung puasa ini kan tanggung jawabnya besar banget nih puasa ya. Nah, itu apalagi kalau puasanya pas musim panas ya. Itu benar-benar. Antara puasa sama nggak puasanya kan lebih banyak puasanya ya. Betul, betul. Ya, nah, itu kan kalau misalnya dikemas tadi sisi religiusnya ada, caringnya ada, inspiringnya ada, open mindednya ada. Nah, sekarang kalau misalnya aktivitas Zufar yang bisa dikatakan pemuda Islam dan pemuda yang aktif di masjid ini juga terbatas. Nah, Zufar bagaimana membalancekan antara aktivitas Zufar yang menjadi pemuda di masjid dengan studinya Zufar. Nah, ditambah lagi Zufar juga pernah cerita, saya juga part-time Ustadz di Belanda, saya juga part-time, salah satunya kerja di bandara gitu kan. Nah, bagaimana sekarang membalancekan antara studi, kegiatan di masjid sama part-time-nya Zufar? Kalau saya emang kalau misalkan kuliah ini kan emang udah tanggung jawab, Ustaz. Maksudnya udah ya kewajiban kita. Nah, kalau kuliah kan di sana ya berangkat kuliah, saya berangkat kuliah, Ustaz. Cuma kalau misalkan butuh belajar, saya mengulang materi atau apa, saya berangkatnya ke masjid, Ustaz. Jadi tempat belajar saya itu masjid. Istilahnya saya udah menganggap masjid ini rumah kedua saya. Masya Allah. Seperti itu, Ustaz. Karena alhamdulillah masjid juga memfasilitasi, kita 2 lantai, Ustaz. Lantai bawah itu buat ibadah dan juga madrasah dan lain sebagainya. Lantai atas ini ada emang dibuat ruangan khusus ya buat me time buat santai-santai, duduk-duduk di sofa. Ya akhirnya saya memilih untuk kalau misalkan saya emang butuh belajar, mau ada ujian, kalau misalkan kampus kan tinggal berangkat, kita pulang aja. Bagaimana ya kampus kan emang udah dijelasin sama dosennya, kalau misalkan udah pulang kan kita tanggung jawab sendiri gimana cara kita tetap mengikuti materi secara mandiri dan lain sebagainya. Ya saya akhirnya ya udahlah, mulai sekarang saya ke masjid aja belajarnya biar dapat dua-duanya. Jadi saya belajar, saya juga ya mengajar bukan berarti udah nggak bisa belajar lagi kan, jadi pasti ada ilmu yang tetap bisa didapat. Jadi saya di masjid juga belajar, saya juga setoran hafalan dan lain sebagainya. Jadi masih jalan ya? Masih jalan, Ustaz. Benang merah apa continuity-nya masih ada ya? Betul masih ada. Jadi ya itu, jadi saya sambil belajar di masjid, terus waktunya sholat saya sholat, atau yang ngajar saya ngajar, pas sudah agak kosong saya belajar lagi. Siap. Terus kerjanya saya weekend, Ustaz. Weekend? Hanya weekend doang? Weekend, ya kadang weekday juga, cuma ya tidak selalu ya? Tidak selalu, beda-beda, tergantung. Kan kalau nggak salah Zufar dulu itu bisa memilih menjadi warga negara ya? Betul, Ustaz. Bisa memilih Belanda atau Indo ya? Iya, benar, saya double paspor dulu. Double paspor. Terus akhirnya ketika 17 tahun harus memutuskan untuk memilih Indo apa Belanda. Ya. Nah, akhirnya Zufar memutuskan, oke, saya memilih Indonesia. Ya, betul, Ustaz. True story-nya atau short story-nya seperti apa? Short story-nya, ya saya alhamdulillah besar sama orang tua, emang diselipin culture Indonesia terus, Ustaz. Jadi saya meskipun alhamdulillah saya besarnya di Belanda, Ustaz, SD di sana, meskipun dengan culture Western itu, saya masih mengikuti culture Indonesia itu gimana, dengan ya salawatan dan lain sebagainya gitulah, Ustaz. Yang kecil-kecil, hal kecil, alhamdulillah. Dan setelah itu saya udah dapat itu, dan juga saya udah mondok di sini 6 tahun, Ustaz. Nah, kan karena itu juga kan jadinya bisa ngerasakan plus minusnya di Indonesia, plus minusnya di Belanda. Akhirnya setelah saya mikirin, saya juga ya ini benar-benar apa ya, NKRI harga mati lah. Merdeka gitu ya. Betul. Okay, orang tua juga orang Indonesia, saya juga orang Indonesia. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk ngambil warga negara Indonesia, karena juga yang kedua, saya juga emang jarang, Zat, kalau misalkan paspor Belanda, kita keuntungannya kan kalau ke Eropa nggak butuh visa kan, Zat. Kalau ke Amerika gitu juga nggak butuh, kan emang paspor Belanda kan kuat, Zat. Beda sama Indonesia, Zat. Maksudnya itu. Jadi emang bener-bener pertimbangannya harus bener-bener detail, tapi akhirnya saya memilih Indonesia karena saya juga udahlah, liburan mainnya ke Indonesia aja, di sini banyak saudara. Termasuk main ke Tursina kan ya? Nah, bener, Zat. Kan juga ini silaturahmi sekalian juga kan, Zat. Jadi saya juga datang ke ustadz dan teman-teman di sini juga ada. Jadi ngapain saya keluar, kan nggak kenal siapa-siapa. Oke, sip. Masuk di prinsipnya. Mungkin juga bisa message juga bisa disampaikan ke teman-teman alumni atau anak-anak yang masih di sini.
ngapain main ke tempat yang kita tidak kenal. Lebih baik kita kembali ke rumah kita, yaitu salah satunya adalah sekolah kita, untuk bersilaturahim dengan guru-guru kita. Betul. Nah, terakhir Yup, apa sih message yang bisa disampaikan ke teman-teman alumni dan message juga yang bisa disampaikan ke adik-adik yang masih dalam Trisina? Mungkin untuk adik-adik ya, karena emang kuliah misalkan yang contoh yang kuliah luar negeri, karena emang di luar emang susah, dan juga kalau di Indonesia kan lebih gampang masalah agama Ustaz. Jadi saya pesannya aja, kemanapun kalian, dimanapun kalian berada, kemanapun kalian kuliah, jangan lupa bawa agama. Dan juga karena kita semua lulusan pondok, kita juga cari ilmu di sini, jangan lupa menyebarkan ilmu itu yang kita dapat seadanya, ilmu sedikit pun tetap disebarkan, karena Rasulullah pernah berkata, khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk umatnya. Jadi ya untuk adik-adik jangan lupa ya, kita menimba ilmu, jangan pelit-pelit membagi ilmu. Siap. Seperti itu. Dan yang alumni, ya setiap orang berpikir beda-beda saja. Kan emang ada yang suka traveling, yang suka keluar, emang ke kota yang nggak pernah dia ketahui, datengin negeri yang nggak pernah didatengin, pengen tahu gimana culture di sana. Ya pasti orang beda-beda. Cuma ya jangan lupa dengan siapa yang mengajari kita dulu. Kan keberkahan juga dapat dari guru. Siap. Jadi kita tetap jaga silaturahmi. Ya saya berusaha semaksimal mungkin. Mungkin masih ada kurangnya, cuma ya pasti manusia bisa berusaha semaksimal mungkin. Jadi kita cari keberkahan, tetap silaturahmi dan balik ke tanah air lah istilahnya. Kan juga banyak saudara di sini, jadi masih bagaimana bisa menyambung tali silaturahim tadi. Betul, ya dengan kita kembali lagi ke sini ya. Iya, oke. Terima kasih Yuf atas waktunya. Terima kasih, Ustaz. Oke, semoga ini menjadi salah satu kebermanfaatan bagi kita semua. Amin, 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 amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.